Cek Podcast BPBPK Banten. Saya lagi sama siapa nih? Boleh diperkenalkan nggak namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Ayu Pangestuti. Saya biasa dipanggil Ayu. Saya merupakan CPNS dari BPBPK Banten tahun 2024. Jadi yang ada di hadapan kita ini adalah CPNS BPBPK Banten tahun 2024 guys. Ya. Yang mendorong kamu untuk menjadi CPNS itu apa sih? Oke, yang mendorong jujur aja awalnya karena dorongan orang tua. Awalnya? Iya, karena seruan orang tua disuruh daftar, akhirnya jadi coba-coba untuk CPNS inilah gitu. Kenapa Kak Ayu milih Kementerian PU? Jujur aja ini adalah percobaan ketiga saya. Oke, Jadi waktu ketiga pas ya. pertama kali coba itu di Kementerian Pendidikan dan Budaya, kemudian Iya. coba lagi yang kedua sama di Kemendikbud juga. Iya. Sampai akhirnya yang ketiga ini pilih di PU. Kenapa? Karena sesuai dengan background pendidikan kali ya, Mas. Iya. Berarti S1-nya itu pendidikannya arsitek? Atau apa? Enggak, kalau aku pendidikannya, terbelakang pendidikannya yaitu S1 Desain Interior. Desain interior. Jadi kalau yang mau bikin dapur, bikin rumah bisa ke Ayu nih ya guys ya. Kontak di sini. Iklan. Nah kira-kira nih, berarti kan kalau udah 3 kali itu niat ya? Berarti kan bukan dorongan orang tua dong. Iya. Apa gimana nih? Karena kan awalnya dorongan orang tua, karena tiap tahun selalu ditanya ya, di-push untuk daftar. Jadi terus daftar gitu. Terus kan setelah tahu juga kayak mungkin kayaknya karirnya lebih stabil atau enak segala macam. Jadi ya udah deh coba aja gitu. Iya. Bagaimana perasaan Kak Ayu setelah ditetapkan menjadi CPNS di BPBPK Banten? Perasaannya senang pasti ya, bersyukur gitu kan. Saya setelah perjuangan yang panjang ini akhirnya lolos gitu. Tapi juga nggak nyangka karena kok bisa ya? Gitu. Iya, karena aku domisili di Serang dan saat pas pilih formasi itu memang sudah ada lokasinya gitu. Oh gitu. Jadi ada Kementerian PU di BPBPK Banten, dulu kan BPPW Banten. Dan satu-satunya itu Kak Ayu. Iya, alhamdulillah. Oke. Karena di BPBPK Banten itu CPNS satu-satunya itu Kak Ayu kan, bener ya? Betul. Nah, selama mengikuti tes CPNS, ada nggak sih tips and trik Kak Ayu? Ya kalau aku dulu ikutan kayak tryout gitu loh, Mas. Jadi kan iya, di Instagram tahu. suka ada Web-web tertentu lah ya. iklan gitu Instagram kayak les CPNS gitu-gitulah. Akhirnya coba untuk tryout itu. Jadi Iya. aku kalau tipsnya dari aku rajin ikut tryout karena kan gambaran soalnya mostly dari situ lah ya. Iya, Kita kan jadi tahu, terus benar. berlatih. Jadi kita tahu skor kita nanti akan berapa gitu. Oke. Tetap belajar dan terus berdoa. Kesan pertama Kak Ayu setelah datang nih pertama kali di BPBPK Banten, Ya. itu seperti apa? Orang-orangnya, lingkungan kerjanya, itu seperti apa? Oke, kalau untuk kesan pertama, pas pertama datang jujur aja bingung ya, kayak harus gimana, karena kan nggak ada temennya juga, karena kan cuma sendiri. Masa? Kan sering lihat saya. Oh enggak. Oke. Karena CPNS cuma satu, jadi agak bingung ya, harus gimana gitu. Tapi setelah dijalani sih, orang-orangnya semuanya welcome, terus kayak mau- baik-baik, ya, ya baik-baik. kan? Terus mau mengajarkan, mau memberitahu, terus suka ngajak lah gitu loh. Ngajak ngopi, ya enggak? Jadi kesannya sih menyenangkan ya untuk orangnya, lingkungannya, kerjaannya sih kan belum ada pekerjaan spesifik gitu loh ya. Yes. Jadi sih kalau untuk overall menyenangkan. Menyenangkan ya. Tapi sekarang itu di bagian apa sih kalau boleh tahu? Kalau sekarang ada di bagian tata usaha. Di bagian Tata umum usaha. dan tata Oh, usaha. Oke. Jadi PNS itu kan harus siap ditempatkan di mana saja nih. Harapannya itu ke depan gimana? Harapannya sih semoga tetap di sini ya. Oh, tetap di sini. Iya, benar-benar. Untuk kedepannya nih Kak Ayu, jenjang karir seperti apakah yang Kak Ayu impikan? Kalau kedepannya jenjang karirnya apa ya, Mas? Semoga ketika ditempatkan di mana saja, mau diberi amanah apa saja, semoga bisa memberikan yang terbaik lah gitu untuk pekerjaan. Jadi bisa memberikan yang terbaik untuk negara. Ya. Lebih suka jadi tim kerja di lapangan
atau di balik meja? Apa ya Mas? Kayaknya dua-duanya oke sih. Dua-duanya oke. Ya, dua-duanya kayaknya ada plus minusnya lah pasti semuanya. Karena basicnya Kak Ayu itu kan emang desain interior yang emang harus di meja gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kalau di lapangan ada visit ke site juga. Oke, iya benar, visit site. Bisa ke lapangan juga, bisa jadi drafter juga di balik meja. Oke, berarti siap ditempatkan di mana saja, tidak takut kepanasan. Insan PU. Pesan tersendiri nih untuk rekan-rekan kerja dalam menciptakan suasana kerja yang baik itu seperti apa nih? Semoga kita semua punya semangat dan motivasi yang sama-sama ingin membangun melalui PU ini. Jadi kita bisa sama-sama berkolaborasi, bisa sama-sama merangkul untuk tujuan bersama gitu. Oke. Gitu aja. Gitu aja. Terakhir nih, ada kata-kata nggak sih buat anak-anak muda nih di luar sana, ya bukan PU aja ya, di luar sana yang ingin menjadi PNS seperti Kak Ayu nih? Oke, kata-katanya. Kata-kata nih. Kata-kata hari ini. Oke, kata-katanya terus berusaha, terus semangat, jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua juga. Terus mencoba, karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita menang tuh kapan. Gitu. Terus mencoba guys, makanya. Karena Kak Ayu ini udah 3 kali, baru 3 kali, yang ketiga kali kan? Yang ketiga kali baru jadi PNS. Ya, gitu aja podcast kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Terima kasih buat Kak Ayu atas waktunya. Next, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Cek podcast BPBPK Banten.